Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran akuntansi keperlakuan. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai metode penelitian. Nah, video ini saya buat secara khusus untuk mahasiswa saya yang sedang mengambil mata kuliah akuntansi keperlakuan. Tentu saja tahapan-tahapan, komponen atau isi dari dalam video ini mungkin tidak akan spesifik membahas mengenai metode penelitian dalam akuntansi keperilakuan. Mengapa? Karena pada dasarnya metode penelitian dalam behavioral accounting, dalam behavioral science, atau bahkan dalam penelitian bisnis itu tidaklah berbeda atau sama. Nah, untuk memahaminya, tentu kita harus paham dulu apa itu makna dari penelitian atau research. Nah, sependek pengetahuan saya, penelitian itu minimal memiliki dua komponen utama, yaitu satu, menginvestigasi masalah, dan yang kedua adalah menjawab pertanyaan dari masalah yang kita bangun. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu kita butuh metode. Nah, disitulah letak atau fungsi dari metode penelitian. Banyak para peneliti di luar sana mengatakan metode penelitian itu hanyalah alat. Jadi kita bisa mengibaratkan metode itu sebagai sebuah pisau yang digunakan untuk mengupas buah. Let's say katakanlah mengupas buah mangga misalnya. Nah, kalau kalian ingin mengupas buah mangga menggunakan pisau, tentu ada banyak pisau yang tersedia di dapur kalian untuk mengupas buah itu. Mungkin ada pisau daging, mungkin ada pisau sayur, mungkin ada pisau bawang. Saya nggak tahu ada pisau bawang nggak di dapur. Mungkin ada gunting rambut, ada gunting kuku, ada gunting rumput, ada berbagai macam pisau yang ada di dapur. Kemudian kalian akan memilih satu yang paling pas, yang paling cocok untuk mengupas kulit buah mangga tadi. Nah, alat yang paling pas adalah alat yang bisa digunakan untuk mengupas secara efektif dan efisien. Ya, tentu mungkin kita bisa memilih pisau buah. Nah, dalam penelitian juga begitu. Peneliti harus memilih metode yang paling pas dan paling efisien untuk menjawab pertanyaan penelitian. Nah, untuk tahu mana metode yang paling pas atau paling efisien untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus paham dulu penelitian kita itu ada di kelompok yang mana, apakah di applied research atau penelitian terapan atau di basic research, atau banyak peneliti menyebutnya sebagai fundamental research atau penelitian dasar. Nah, bedanya apa? Bedanya applied research itu lebih kepada penelitian yang tujuannya untuk menyelesaikan masalah tertentu, biasanya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau masalah-masalah di dunia praktis. Biasanya misalkan dalam akuntansi untuk menemukan sebuah metode pengakuan pendapatan yang baru, atau menemukan metode men-create metode pengakuan aset yang baru misalnya. Nah, itu bisa dikatakan sebagai applied research, atau misalnya untuk menciptakan metode pemasaran yang baru pada penelitian di bidang pemasaran. Nah, intinya adalah mengenai menjawab pertanyaan mengenai masalah-masalah spesifik yang ada di dunia praktis. Nah, kalau fundamental research itu lebih berbicara mengenai pemahaman pada fenomena-fenomena tertentu. Biasanya tujuannya untuk menguji teori, kemudian mengkonfirmasi atau mengeksplorasi teori, menguji hubungan antara kedua variabel, antara variabel X dan Y. Ya, intinya adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar dari sebuah permasalahan atau topik-topik tertentu. Dan ini tentu bukan dua hal yang saling meniadakan. Biasanya hasil atau output dari penelitian dasar itu bisa digunakan sebagai dasar di dalam penelitian terapan. Jadi kedua ini sebenarnya adalah saling melengkapi atau komplementari istilahnya. Nah, tahapan yang pertama dilakukan apa dalam menyusun penelitian sebelum kita menentukan metodenya? Oke, ini tujuan penelitian mungkin bisa kita skip. Jadi tujuan itu pada intinya mengenai
Jadi penelitian tujuannya apa sih? Penelitian itu tujuannya untuk satu, ini yang saya ambil dari bukunya Gary Siegel, Behavioral Accounting, mendeskripsikan fenomena, menjelaskan fenomena, menemukan hubungan, memprediksi future event, memengaruhi kejadian. Ini sesuatu yang apa istilahnya common lah, pemahaman yang sudah banyak kalian pahami. Mungkin akan saya lewati demi efisiensi durasi video ini. Nah, yang pertama yang perlu kita tentukan adalah mengenai desain project penelitian. Jadi langkah paling awal di dalam penelitian itu adalah mendefinisikan masalah. Tadi sudah dikatakan oleh saya sendiri di awal bahwa salah satu komponen dalam penelitiannya itu yaitu menentukan masalah, menginvestigasi masalah. Yang pada akhirnya nanti kita bisa berujung pada research question atau pertanyaan penelitian. Itulah mengapa biasanya mahasiswa yang mengajukan judul skripsi, dosen pembimbingnya akan menanyakan apa masalahnya. Biasa mahasiswa akan menjawab, oh saya ingin meneliti mengenai budgetary slack misalnya. Enggak, itu bukan masalah, itu adalah tujuan Anda yang meneliti. Lalu apa masalah di dalam budgetary slack, di dalam akuntansi manajemen, dalam budgeting? Kalian mungkin bisa menjelaskan, oh dalam budgetary slack itu adalah fenomena di mana manajer sengaja melebihkan estimasi biaya dan menurunkan estimasi pendapatan dengan tujuan untuk mencapai kinerja secara lebih mudah di akhir periode akuntansi agar mendapatkan bonus yang lebih besar. Nah, ini kan merupakan tindakan oportunis karena perusahaan berpotensi kehilangan pendapatan dan berpotensi mengeluarkan biaya produksi atau biaya operasi yang lebih besar dari yang seharusnya. Nah, lalu apa peran kalian dalam penelitian yang ingin kalian lakukan? Oh, mungkin kalian bisa mengatakan, saya memiliki satu variabel yang ingin saya usulkan yang mungkin bisa memitigasi perilaku oportunis penciptaan budgetary slack oleh manajer. Misalkan kalian ingin mengatakan, saya ingin menguji teori variabel misalkan namanya adalah self-certification. Ada teori yang menjelaskan bahwa self-certification mampu memitigasi perilaku oportunis manajer misalnya. Termasuk mungkin kalian menduga itu bisa memitigasi perilaku penciptaan budgetary slack atau kesenjangan anggaran. Ya, kalian bisa mencari berbagai macam topik di bidang-bidang akuntansi. Atau mungkin misalnya meneliti masalah mengenai apa lagi ya, yang sudah sangat banyak diteliti, misalkan earnings management. Nah, ini mungkin menarik kalau kalian sekarang di tahun 2020 ingin meneliti mengenai earnings management, bukannya tidak boleh, tapi seperti no chance ingin menemukan sesuatu yang belum pernah diteliti di masa lalu mengenai earnings management, karena sudah banyak sekali. Kita hidup di tahun 2020 di mana informasi sudah sangat gampang diperoleh, di mana penelitian mengenai earnings management sudah terlalu banyak dilakukan berulang kali sehingga mencari celah atau kesenjangan penelitian, mencari gap risetnya sudah sangat sulit. Nah, carilah topik-topik yang istilahnya kontemporer, yang kekinian, yang harapannya adalah bisa memberi insight kepada dunia atau praktik akuntansi di masa mendatang. Nah, itu mengenai mendefinisikan masalah, itu yang mengenai menemukan masalah, kemudian merumuskan pertanyaan penelitian. Nah, setelah kita bisa mendefinisikan masalah, merumuskan pertanyaan penelitian, maka kita bisa dengan mudah untuk menentukan, oh informasi apa yang ingin kita peroleh nanti. Oh, misalkan tadi mengenai budgetary slack, berarti saya membutuhkan informasi yang sifatnya nanti datanya adalah mungkin menggunakan eksperimen. Metode pengumpulan datanya tentu menggunakan data primer. Kemudian tipe sampelnya adalah sampel yang manajer, atau saya menggunakan mahasiswa yang akan saya jadikan sebagai penyuluh manajer, atau misalkan mengenai auditing dan sebagainya. Nah,
mendefinisikan masalah itu penting untuk menentukan poin-poin di bawahnya. Lalu kemudian setelah kita mendefinisikan masalah, kita bisa menentukan lingkup atau scope dari penelitian. Jadi setelah tahu masalahnya apa, peneliti bisa menentukan skopnya, sejauh mana. Nah, kenapa ini penting? Karena ini, peneliti itu memiliki keterbatasan dana dan keterbatasan waktu, dan juga mungkin keterbatasan tenaga. Sehingga harusnya penelitian itu fokus pada certain issue, jangan mau meneliti semuanya. Kalau kita ingin meneliti semuanya, kasihan nanti anak cucu kita nggak punya topik untuk diteliti. Jadi fokus pada masalah yang ingin diteliti, jangan terlalu luas, karena nanti malah tidak ada maknanya. Ketika kita meneliti terlalu banyak variabel, maka interpretasinya menjadi terlalu luas, jadi seperti nggak ada maknanya. Nah, menentukan lingkup atau skop penelitian itu juga penting untuk satu, mendefinisikan populasi. Jadi populasi jangan sembarang juga mendefinisikannya. Misalkan saya ingin meneliti mengenai misalnya pengaruh pengumuman laba terhadap harga saham. Populasinya adalah semua perusahaan yang terdaftar di bursa efek. Bursa efek mana? Bursa efek Indonesia, bursa efek Amerika, bursa efek Zimbabwe, bursa efek Cina. Nah, kalian harus menentukan populasinya dengan jelas. Oh, semua perusahaan yang ada di bursa efek Indonesia itu banyak sekali, ada 550. Konsekuensinya, kalau kalian menentukan populasi terlalu luas, maka nanti sampel juga harus banyak. Proses menentukan sampel juga tidak boleh sembarangan. Ada teknik sampling yang bisa kalian gunakan. Semakin besar populasinya, tentu sampelnya nanti juga konsekuensinya akan semakin banyak juga. Nah, maka populasinya mungkin kita bisa sempitkan. Oh, misalnya populasinya adalah semua perusahaan manufaktur yang ada di bursa efek Indonesia. Kan itu sedikit, mungkin hanya sekitar 150. Kalian nanti bisa sampling kepada perusahaan-perusahaan yang seperti apa. Nah, tergantung nanti teknik sampling yang kalian gunakan. Jadi fokuslah kepada certain issue, tidak semua hal, tidak semua variabel yang berhubungan dengan topik itu kalian teliti. Jadi fokus. Itu namanya menentukan skop penelitian atau lingkup penelitian. Nah, setelah dari sana, maka inilah metode bagian utama dari metode penelitian, yaitu proses pengumpulan data. Nah, pengumpulan data itu secara umum ada dua jenis data yang bisa kita kumpulkan dalam akuntansi perilakuan atau ilmu perilakuan atau penelitian bisnis. Atau mungkin di penelitian yang di luar ini ya. Ada data primer, ada data sekunder. Data primer ada data yang diolah sendiri oleh peneliti. Kemudian data sekunder adalah data yang diolah oleh pihak ketiga. Peneliti datang tinggal minta datanya. Bisa dari Badan Pusat Statistik, kalau ini penelitian bisnis atau keuangan, bisa dari DX, Bursa Efek, bisa laporan keuangan perusahaan. Atau kalau itu data primer, biasanya menggunakan metode pengumpulannya. Ini adalah metode pengumpulannya. Metode pengumpulannya bisa menggunakan survei, kuesioner. Survei juga bisa menggunakan telepon, survei juga bisa menggunakan wawancara. Banyak hal, wawancara bisa telepon, wawancara bisa langsung. Walaupun yang paling banyak biasanya kuesioner, kemudian bisa menggunakan eksperimen, penelitian-penelitian keperilakuan di bidang auditing, di bidang akuntansi manajemen kontrol sistem. Ini banyak sekali yang menggunakan metode eksperimen. Dan sebagai intinya adalah data primer itu berbicara mengenai data yang diolah sendiri, kemudian dikumpulkan, kemudian diolah, setelah diolah baru bisa dianalisis. Nah, kalau data sekunder adalah data yang diolah oleh pihak ketiga, kita tinggal menggunakan. Nah, kalau kita menggunakan data primer, dan biasanya memang sebagian besar penelitian di behavioral accounting itu menggunakan data primer, walaupun tidak terbatas ya. Tidak terbatas data primer. Ada juga penelitian akuntansi keperilakuan yang menggunakan data sekunder. Misalnya ingin meneliti mengenai perilaku investor
kenapa sih investor bereaksi terhadap pengumuman laba? Nah, itu kan sebenarnya akuntansi perilakuan. Perilaku siapa yang diteliti? Perilaku investor terhadap pengumuman laba. Laba perusahaan adalah konsekuensi dari data dan fungsi akuntansi. Sehingga itu termasuk ke dalam kategori penelitian akuntansi perilakuan. Nah, walaupun memang lebih banyak data-data primer, biasanya di bidang akuntansi manajemen kontrol sistem, penelitian mengenai penganggaran, kinerja, dan sebagainya, itu auditing, itu banyak menggunakan data-data primer biasanya. Nah, karena konsekuensinya kalau kalian menggunakan data primer, yang ada dua hal yang penting. Yang pertama adalah mengenai validitas dan reliabilitas instrumen. Karena biasanya data primer, survei, eksperimen itu ada instrumen penelitian yang digunakan. Nah, bagus tidaknya data, baik tidaknya data, itu kita bisa gambarkan menggunakan validitas dan reliabilitas. Nah, apa itu validitas dan reliabilitas? Validitas itu intinya berbicara mengenai ketepatan sebuah alat ukur yang untuk mengukur variabel yang diinginkan. Jadi kalau misalnya kan kalian pengen mengukur mengenai kepuasan pelanggan, ingin mengukur mengenai motivasi karyawan, ingin mengukur mengenai komitmen organisasi, ingin mengukur mengenai trust, dan banyak sekali variabel apapun yang ingin kalian teliti, kan itu akan menggunakan instrumen penelitian. Nah, tepat tidaknya instrumen yang digunakan untuk mengukur itu disebut sebagai validitas instrumen. Nah, validitas instrumen akan menyebabkan validitas data penelitian. Nah, validitas itu mungkin bisa dianalogikan seperti begini. Saya sering mencontohkan begini. Misalkan saya ingin mengukur jarak dari rumah saya ke kampus misalnya, atau jarak dari rumah kalian, dari kos-kosan kalian ke Burjo di depan yang tempat biasa kalian sarapan, itu berapa jauh jaraknya? Kalian mungkin bisa mengatakan 20 meter. Valid nggak? Valid. Jarak kita nyatakan dalam satuan meter, valid. Atau misalkan kalian mengatakan jaraknya saya hitung mungkin sekitar 20 langkah. Valid nggak? Valid. Valid. Kecuali misalkan kalian mengatakan jarak dari rumah ke kampus atau rumah ke Burjo depan itu misalkan 1 menit jalan kaki. Nah, itu nggak valid, karena ketika kita berbicara jarak, maka tentu satuannya bukan waktu. Nah, itu analogi mengenai validitas. Kemudian ketika berbicara mengenai reliabilitas, nah reliabilitas ini berbicara mengenai kehandalan instrumen penelitian atau kualitas. Kalau tadi validitas mengenai ketepatan, maka reliabilitas mengenai kehandalan atau kualitas. Semakin konsisten instrumen itu digunakan di berbagai macam tempat, di berbagai macam sampel, maka semakin reliable. Contohnya begini, kita kembali ke contoh yang tadi, misalkan berbicara mengenai jarak antara kos ke kampus, jarak antara kos atau rumah ke Burjo depan. Kalau tadi saya mengatakan misalnya jaraknya adalah 20 langkah, itu valid, yes. Tapi itu langkah saya atau langkah kalian. Kalau langkah orang lain mungkin beda. Artinya apa? Artinya ukuran langkah kaki sebagai ukuran jarak antara satu titik ke titik yang lain mungkin valid, tapi mungkin tidak reliable. Maka yang paling reliable apa? Yang paling reliable adalah satuan meter atau kilometer tadi. Oh, jaraknya 20 meter. Siapapun yang mengukur pasti sama hasilnya. Nah, itulah reliabilitas. Ketika dia konsisten digunakan oleh siapapun, digunakan oleh kepada responden manapun, kepada sampel apapun, ketika hasilnya sama, ketika hasilnya konsisten, itulah reliabilitas. Jadi mengenai ketepatan atau kualitas
instrumen pengukuran. Jadi dua-duanya saling melengkapi, dua-duanya harus valid dan instrumen itu harus valid dan harus reliable. Lalu kemudian setelah validitas dan reliabilitas instrumen, maka yang terakhir ini yang kedua terakhir mungkin mengenai pemilihan responden. Dari populasi tadi kita definisikan populasinya, kemudian kita pilih sampelnya. Nah, untuk memilih sampel tadi ada teknik penyempelan atau sampling namanya. Teknik penyempelannya dalam metodologi penelitian bisnis, metodologi penelitian behavioral science, behavioral counting, spesifik sama. Ada dua jenis yang dipahami. Yang pertama adalah probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling adalah metode pemilihan sampel, teknik pemilihan sampel di mana semua populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Jadi saya ulangi, metode probability sampling adalah metode yang memberi kesempatan yang sama kepada semua populasi untuk terpilih menjadi sampel. Sementara non-probability sampling adalah metode yang tidak memberi kesempatan yang sama terhadap semua populasi untuk terpilih menjadi sampel. Contoh, metode probability sampling ini contohnya adalah random sampling, semua acak. Semua memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih. Atau yang kedua misalnya stratified atau cluster, nah itu jenis-jenis metode probability sampling. Nah, contoh metode non-probability sampling misalnya purposive, itu sangat ditentukan oleh judgement peneliti. Atau misalkan menggunakan teknik snowball. Snowball itu apa bahasa Indonesianya? Snowball, bola salju. Oke. Bola salju itu ya ibarat bola salju menggelinding dari atas bukit sampai ke bawah. Itu contohnya sekarang banyak digunakan kalau kalian misalkan menggunakan survei online, kuesioner, bikin melalui Google Form, kemudian disebar kepada 10 responden, kemudian 10 responden yang menerima Anda minta tolong disebar ke yang lain ya. Nah, 10 responden menyebar ke yang lainnya. Nanti responden yang dapat menyebar lagi, menyebar semakin banyak. Ketika semakin banyak yang menyebarkan instrumen Anda, kuesioner yang Anda buat, kuesioner online yang Anda sudah siapkan, maka terjadilah efek snowball. Jadi Anda tidak tahu siapa saja respondennya, apakah dia masuk ke dalam sampel frame Anda atau tidak, walaupun nanti bisa disisihkan kan ya. Nah, tapi ini kan metode yang tidak memberikan kesempatan yang sama untuk semua populasi. Nah, itu masuk ke dalam jenis non-probability sampling. Mana yang lebih baik ya, tergantung mana kebutuhan penelitiannya. Dua-duanya baik, tidak ada yang satu yang lebih baik dibanding yang lainnya. Walaupun mungkin lebih banyak menggunakan yang sisi probability sampling biasanya. Karena kita menetapkan populasinya dan sampelnya secara lebih tepat begitu. Walaupun ada beberapa keadaan yang memang kita nggak bisa menggunakan probability, harus menggunakan yang non-probability sampling. Bisa nggak kalau misalnya semua populasi dijadikan sampel? Bisa. Kalau memang memungkinkan, punya dana yang cukup, punya waktu yang cukup, punya tenaga yang cukup. Atau kalau misalnya memang populasinya sedikit. Misalnya kalian populasinya adalah dokter bedah jantung di Indonesia. Itu nggak banyak. 100 bahkan tidak nyampe di Indonesia. Kalian bisa googling dokter bedah jantung. Dokter bedah jantung di Indonesia itu saya nggak tahu, mungkin bahkan 50 nggak nyampe. Jadi ketika memang populasinya sedikit ya bisa saja kalian pilih semuanya. Tapi kalau populasinya banyak, mau kalian pilih semuanya tentu kan tidak memungkinkan. Contoh dokter ingin gini deh, pernah nggak kalian datang ke dokter kemudian ketika pengen cek darah, semua darah Anda diambil? Enggak kan, tentu hanya sampelnya yang diambil. Karena nggak mungkin semua darah kalian diambil, semua populasi darah diambil kemudian itu dianalisis, enggak, hanya sebagian, hanya boleh sampelnya. Atau orang tua kalian atau pacar kalian sedang masak,
Kemudian untuk memastikan masakannya sudah enak, bumbunya pas, kan dicicipin biasanya. Nah, dicicipin kan hanya sampelnya, hanya sebagian 1 sendok biasanya. Nggak mungkin semua populasi makanannya dicicipin, habis jadinya. Nah, ada beberapa keadaan, itu hanya analogi, ada beberapa keadaan di mana kita memang tidak bisa memilih semua populasi, dan ada beberapa keadaan yang memang mungkin semua populasi bisa dipilih menjadi sampel. Jadi tergantung kondisinya. Oke, yang terakhir adalah analisis data. Nah, analisis data ini mengenai alat yang digunakan. Kalau penelitian kalian menggunakan pendekatan kuantitatif, biasanya menggunakan alat uji statistik. Alat uji statistik, pemilihan alat uji statistik akan didasarkan kepada skala pengukuran variabel yang kalian gunakan atau yang kalian tetapkan. Misalkan variabel independen Anda skalanya metrik, kemudian variabel dependennya juga metrik. Biasanya kita peneliti akan menggunakan metode regresi. Misalkan skala variabel independennya kategorikal, skala variabel dependennya metrik, maka peneliti membutuhkan alat uji beda, biasa menggunakan uji T atau ANOVA. Atau misalnya dua-duanya kategorikal, biasanya peneliti menggunakan diskriminan atau mungkin uji regresi logistik. Banyak berbagai macam alat uji statistik yang bisa digunakan, biasanya didasarkan kepada skala pengukuran variabel yang digunakan. Setelah analisis data, tentu yang terakhir adalah pelaporan data, menginterpretasi hasil statistik tadi. Nah, hasil statistik itu tidak berbicara apapun, dia hanya angka-angka, tidak ada argumentasi yang sifatnya deskriptif di sana. Tidak ada deskripsi yang bisa dipahami oleh orang awam. Harus kalian sebagai peneliti yang menginterpretasi hasil-hasil output statistik tadi. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Mudah-mudahan video yang singkat ini memiliki makna, memberi manfaat walaupun sedikit kepada siapapun yang menonton video ini. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya. Makasih semuanya.